Setelah Suratipa mendengar wejangan dari romonya, malam itu Suratipa pun tenggelam dalam carut-marut pikirannya sendiri. Keesokan pagi harinya, dengan wajah yang masih merah padam, Ki Wirojaya menggedor kamar putra sulungnya. "Suratipa, ayo cepat keluar kamu, Le!" Dari dalam kamarnya, si pemuda nampak ketakutan mendengar suara romonya yang seolah bak petir menggelegar. Sepanjang malam, ia tidak bisa tertidur karena menyesali apa yang telah ia perbuat kemarin dengan Retno Jumini. Namun nasi sudah menjadi bubur. Lalu ia terus saja berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Ki Wirojaya terus saja menggedor pintu kamarnya. Sejenak, pemuda itu merasa enggan untuk membuka pintu kamarnya. Tapi setelah ia mendengar panggilan dari Ki Wirojaya yang semakin keras, dengan perlahan ia membuka pintu kamarnya. "Ayo cepat, pakai pakaianmu yang rapi. Kita harus segera menemui Ki Margoloyo sebelum ia pergi berdagang," perintah Ki Wirojaya dengan mata yang melotot karena melihat Suratipa masih belum berpakaian rapi. "Kakang tenanglah, jangan bicara terlalu keras. Malu sama tetangga," pinta Nyai Wirojaya dengan lembut sambil memegang tangan suaminya itu. "Aku baru bisa tenang setelah Ki Margoloyo menerima pertanggungjawaban anak kurang ajar ini, Buni," jawab Ki Suratipa dengan masih menahan kedongkolan hatinya. Ia lalu duduk di kursi meja makannya untuk menunggu Suratipa. Kini masuklah seorang pengawal menghadap kepada Ki Wirojaya. "Ada apa?" tanya Ki Wirojaya. "Mohon ampun Gusti, di luar ada juragan Margoloyo ingin bertemu dengan Gusti." Bukan main terkejutnya Ki Wirojaya dan istrinya karena mereka telah keduluan oleh Ki Margoloyo. Ki Wirojaya dan istrinya kemudian tergopoh-gopoh menuju ke ruang tamu tempat Ki Margoloyo menunggu. Sementara itu, dari dalam kamarnya, Suratipa mengintip dari jendela dan menguping pembicaraan romonya dengan Ki Margoloyo. Ia sangat ketakutan, takut Ki Margoloyo akan memarahi romonya dan juga akan mengajar dirinya karena telah membawa Retno Jumini ke Bukit Pengantin hingga pulang sampai larut malam. Tetapi ternyata Ki Margoloyo datang dengan tenang dan tidak nampak sedikit pun kemarahan di wajahnya. Dengan tenang, ia berbicara dengan Ki Wirojaya. "Iya, Di. Memang kemarin malam Suratipa pulang larut malam dalam keadaan basah kuyup. Dia juga sudah bercerita bahwa ia pergi dengan putri Adimas Margoloyo. Saya sungguh sangat malu pada perbuatannya, Di," ucap Ki Wirojaya dengan sungkan setelah istrinya membawakan minuman dan makanan kecil untuk disuguhkan pada temunya itu. Ki Margoloyo menghela nafas berat, kemudian membuang pandangannya ke halaman rumah Ki Wirojaya. "Kakang tentu paham kalau anak laki-laki itu tidak terlalu mencemaskan Kakang Wirojaya." "Iya, Di," angguk Ki Wirojaya dengan perasaan yang tidak enak. "Anak laki-laki itu lebih panjang langkahnya. Sementara anak perempuan itu terikat oleh tata krama dan dibatasi oleh tabu, Kakang," lanjut Ki Margoloyo dengan tegas. Ki Wirojaya dan istrinya hanya bisa mengangguk-angguk sambil menundukkan kepalanya. Ki Margoloyo kemudian menatap tajam pada Ki Wirojaya. "Kakang, kalau Suratipa memang mencintai Retno Jumini, apa salahnya ia meminta izin dariku dengan cara yang sepantasnya?" "Ya, saya paham, Dimas. Mohon maafkan atas kelancangan anak saya. Saya pun tadinya hendak langsung ke rumah Dimas dengan membawa Suratipa, tetapi malah keduluan Dimas.
kami hendak mempertanggungjawabkan perbuatan Surodipo, Dimas. Ki Margoloyo mengangguk-angguk, wajahnya berubah menjadi sumringah. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita besanan, Kakang? Kita sudah lama saling mengenal, bahkan sudah seperti saudara sendiri, ucapnya dengan ramah. Wajah Ki Wirojoyo dan istrinya langsung berubah menjadi sumringah. Sang punggawa Kesultanan Pajang ini pun tersenyum lebar. Saya akan senang sekali kalau saya bisa berbesan dengan Adi Margoloyo. Surodipo sudah cukup dewasa dan Retno Jumini juga sudah pantas untuk menikah, Adi. Meskipun terus terang saya malu dan tidak enak pada Dimas dengan kelakuan anak saya itu. Ki Margoloyo mengangguk-angguk. Ia merasa lega bahwa ternyata Ki Wirojoyo adalah orang yang bertanggung jawab. Akhirnya ia bisa melepaskan kedongkolannya yang telah mengganjal di hatinya semalam. Itulah Kakang Wirojoyo. Terus terang, kalau bukan Surodipo yang membawa anakku, mungkin urusannya sudah lain. Sudah ujung keris saya ini yang bicara. Saya paling tidak suka pada lelaki yang berani kurang ajar terhadap keluarga saya, terutama pada putri saya satu-satunya. Kakang kan tahu watakku. Mendengar Ki Margoloyo yang melepaskan unek-uneknya, Ki Wirojoyo hanya manggut-manggut sambil tersenyum. Mungkin sudah digariskan Gusti Allah. Semoga perjodohan anak-anak kita bisa langgeng, Adi. Ki Margoloyo mengangguk sambil tersenyum. Iya, Kakang. Sekarang tinggal kita cari hari dan bulan yang baik untuk pernikahan anak kita. Ki Wirojoyo dan istrinya pun mengangguk sambil tersenyum dengan lebar. Tentu, Di, tentu. Tapi ada satu hal yang harus saya beritahukan pada Dimas sekarang. Setelah pernikahannya nanti, mungkin Surodipo dan kami akan segera pindah ke Tanah Mataram. Tentu Retno akan ikut bersama dengan Surodipo. Apakah Dimas tidak keberatan? Ki Margoloyo menghela nafas berat sambil kemudian mengangguk. Iya, Kakang. Saya juga sudah mendengar kabar tersebut. Akhirnya Gusti Sultan telah memberikan alas mentau pada Ki Pemanahan. Sebagai seorang istri, Retno memang harus ikut dengan suaminya, Kakang. Saya sebagai romonya hanya bisa mendoakan dan mengizinkannya asal ia bahagia, Kakang. Saya hanya minta Surodipo untuk sering-sering membawa Retno untuk mengunjungi simboknya. Surodipo yang mengintip dari balik kamarnya kini merasa lega karena semua telah berakhir dengan baik. Ki Wirojoyo pun lega karena ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatan putranya sekaligus tetap menjaga nama baik keluarganya. Ki Margoloyo pun lega karena Surodipo dan Ki Wirojoyo telah bersedia untuk bertanggung jawab. Dari dasar hatinya, ia pun juga merasa lega karena calon mantunya adalah Surodipo, seorang pemuda dari keluarga yang terhormat. Maka mereka pun kini kemudian mencari hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan putra-putri mereka. Pesta pernikahan antara Surodipo dengan Retno Jumini nampaknya akan benar-benar dirayakan semeriah mungkin. Ki Margoloyo dan istrinya sudah merencanakan akan memanggil panjak dari kota Raja Pajang. Kebetulan waktu yang dianggap baik untuk melaksanakan pernikahan jatuh dalam waktu dekat setelah Ki Wirojoyo dan Ki Margoloyo sepakat untuk menikahkan putra-putri mereka. Dan karena dalam waktu dekat Ki Wirojoyo bersama dengan seluruh keluarganya harus pindah ke Alas Mentau, maka masa pingit bagi kedua calon mempelai hanya dilaksanakan selama 2 minggu. Retno Jumini yang meskipun dipingit tidak bisa keluar dari rumahnya merasa sangat bahagia karena ia akan bersanding dengan pemuda pujaan hatinya. Setiap hari ia mendapatkan lulur dan berbagai perawatan tubuh lainnya serta diberi minum berbagai macam jamu-jamuan.
Ketika sudah 10 hari Retno Jumini dipingit, persiapan untuk pesta pernikahan pun dimulai. Orang-orang desa banyak yang membantu Ki Margoloyo untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari memasang janur, panggung, dan juga lain sebagainya. Ingin rasanya Retno Jumini cepat-cepat sampai pada hari yang ditentukan untuk pernikahan mereka. 4 hari benar-benar menjadi terlalu lama, hingga sampailah satu kabar ke telinga Ki Margoloyo yang akan mengubah segalanya. Kartono, salah seorang pengawal keluarga sekaligus rombongan dagang Ki Margoloyo, datang dengan tergopoh-gopoh untuk menemui Ki Margoloyo yang sedang sibuk mengawasi orang-orang yang mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak di pesta pernikahan putrinya. Ki Margoloyo kemudian membawa Kartono ke halaman belakang, dan setelah itu Kartono mengatakan ada kabar penting yang harus ia sampaikan. Kakang, rombongan itu kemungkinan akan tiba nanti malam di tempat biasa kita, Kakang, ucap Kartono. Edan kamu, aku ini mau mantu, tukas Ki Margoloyo sambil menggelengkan kepalanya. Artinya, kesempatan emas akan Kakang lewatkan begitu saja? Tanya Kartono dengan alis yang terangkat seolah tidak mempercayai ucapan dari Ki Margoloyo. Saya dengar 3 mantri Pamejegan ada juga dalam rombongan itu, tambah Kartono. Ki Margoloyo nampak termenung sejenak. Ia sedang menimbang-nimbang untung dan ruginya jika mereka menyatroni rombongan para mantri Pamejegan dari wilayah barat Pajang tersebut. Kakang bayangkan berapa banyak upeti yang mereka bawa untuk Kanjeng Sultan, tambah Kartono yang kian mempengaruhi Ki Margoloyo. Dari mana saja mereka? Tanya Ki Margoloyo. Mereka dari Banyumas, Bagelen, dan Kedu, jawab Kartono. Ki Margoloyo kini hanya bisa menghela nafas sambil memegang dagunya. Ia nampak masih berpikir dengan keras. Saat itulah seorang pemuda yang merupakan salah satu pembantu dari Ki Margoloyo menghampiri Ki Margoloyo dan Kartono yang membuat mereka menghentikan obrolan mereka. Ada apa, Kus? Tanya Ki Margoloyo pada Kusno. Anu Ki, orang dapur bertanya, ayamnya dipotong sekarang atau nanti? Jawab Kusno. Potong saja sekarang. Orang-orang Sinoman ini juga perlu makan. Masa yang enak? Kalau kambingnya lusa saja, terang Ki Margoloyo. Kusno mengangguk, kemudian ia berbalik hendak pergi, tetapi ditahan oleh Ki Margoloyo. Siapa yang mau menyembelih, Kusno? Apakah kamu bisa? Tanya Ki Margoloyo. Saya bisa, Ki, jawab Kusno sambil mengangguk. Baik, lakukan sana, perintah Ki Margoloyo. Setelah Kusno pergi, Kartono kemudian kembali bertanya. Bagaimana, Kakang? Nanti malam, tunggu aku di tempat biasa. Persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena mangsa kita kali ini sangat besar, bukan sekedar saudagar, jawab Ki Margoloyo sambil menepuk bahu Kartono. Baik, Kakang, angguk Kartono yang kemudian berlalu meninggalkan rumah Ki Margoloyo. Seperginya Kartono, Ki Margoloyo bersidekap sambil merenung. Meskipun ia sudah mengiyakan pada Kartono, namun ada firasat tidak enak yang mengganjal di hatinya. Namun buru-buru ia enyahkan keraguan hatinya itu karena mangsanya kali ini sangat menggiurkan. 3 mantri Pamajekan yang akan menyerahkan upeti hulu bekti dari wilayah barat kepada Sultan Hatiwijoyo. Jika ia bisa berhasil, ia bisa berpuasa untuk merampok atau bahkan pensiun dari pekerjaannya sebagai pemimpin gerombolan perampok siluman Serigala Klawu. Sebagai hasilnya akan ia berikan pada Retno Jumini dan Surodipo. Tentunya itu sudah lebih daripada cukup untuk menjamin kehidupan putra-putri mereka.
Malam harinya, Ki Margoloyo sudah bersiap-siap. Begitupun dengan seluruh anggota gerombolan perampok siluman Serigala Klawu yang menyamar menjadi para pengawal Ki Margoloyo. Beberapa orang kepercayaan Ki Margoloyo sudah pergi terlebih dahulu ke wilayah hutan di tepian Kali Laweyan yang akan mereka jadikan untuk tempat menyergap para mantri Pamajegan. Setelah selesai bersiap-siap, Ki Margoloyo kemudian pamit kepada anak dan istrinya yang tidak tahu apa-apa bahwa selama ini mereka telah dinafkahi oleh Ki Margoloyo dari hasil merampok dan menumpahkan darah orang lain. Aku harus menemui mereka malam ini, Nyai, karena besok mereka semua akan pulang ke Jeporo, ucap Ki Margoloyo yang berbohong kepada istrinya bahwa ia akan menemui para pedagang dari Jepara. Apakah tidak bisa diundur, Kakang? Besok lusa putri kita akan menikah. Kakang harus menjadi wali bagi putri Kakang, tanya istrinya dengan raut yang kecewa. Tidak bisa, Nyai. Besok mereka akan pulang. Lusa, aku pasti sudah pulang dan menjadi wali bagi putri kita, jawab Ki Margoloyo. Ia kemudian memanggil Retno Jumini yang sedang duduk terdiam karena kecewa setelah mendengar romonya akan pergi malam ini. Duk, Retno, sini sebentar, Duk. Retno Jumini kemudian menghampiri romonya. Sang Romo kemudian mengelus kepala putrinya dan dengan tatapan penuh kasih sayang. Romo, apakah tidak bisa ditunda? Tanya Retno Jumini dengan nada yang sedih. Iya, Kakang. Dagang ya dagang. Tetapi tidak perlu ngoyo seperti itu, Kang, sambung Nyai Margoloyo. Ki Margoloyo menggelengkan kepalanya. Sayang, Nyai, kalau sampai mereka beli dengan orang lain, kita tinggal gigit jari. Ia kemudian menatap wajah putrinya yang tertunduk. Duk, nanti hasil dagang kita akan kita buat nanggap tanda biar pernikahanmu meriah. Dan juga buat bekal kamu dan Surodipo nanti di Mataram. Agar kalian berdua nanti menjadi orang yang terhormat di Mataram. Seperginya Ki Margoloyo, Retno Jumini memeluk ibunya. Rupanya mereka berdua memiliki firasat yang sangat buruk. Sebetulnya mereka sudah lama menyimpan pertanyaan dalam hati mereka. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Ki Margoloyo? Semua warga Banyu Urip hanya tahu bahwa Ki Margoloyo hanya seorang pedagang hasil bumi yang lihai dan dikenal sangat dermawan. Tetapi terus terang, mereka selalu diliputi kecemasan setiap kali Ki Margoloyo pergi. Di luar hutan desa Banyu Urip, Ki Margoloyo kemudian menghentikan kudanya. Dari semak belukar kemudian keluarlah 15 orang yang berpakaian dan berjubah serba kelabu. Ia kemudian menghampiri Kartono yang membuka kerudung penutup wajahnya. Bagaimana keadaan mereka? Berapa pengawal mereka? Ada 30 prajurit, 5 orang pendekar sewaan dari Banyumas, dan 5 gerobak barang yang mereka bawa, Kakang, jawab Kartono. Baiklah, tunggu sebentar. Ki Margoloyo kemudian mengambil buntelan yang diberikan oleh Kartono. Kemudian ia pergi ke semak-semak dan sebentar kemudian ia keluar lagi dengan mengenakan jubah dan pakaian yang serba kelabu. Wajahnya kini juga ditutupi topeng serigala yang berwarna kelabu pula. Dialah orang yang terkenal sebagai siluman Serigala Klawu, pemimpin gerombolan perampok yang beberapa tahun belakangan ini membuat gempar Kesultanan Pajang karena selalu merampok para saudagar yang hendak menuju ke kota Raja Pajang. Dan beberapa kali belakangan mereka mulai berani menyatroni para mantri Pamajegan yang hendak menuju ke kota Raja Pajang. Malam itu, di hutan lebat yang tidak seberapa jauh dari desa Banyu Urip,
rombongan para mantri pamajikan nampak terus berjalan menembus gelap pekatnya malam. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Bocor, seorang mantri pamajikan dari Kedu yang terkenal sakti mandraguna. Entah mereka sadari atau tidak, nampak belasan pasang mata pria yang berpakaian dan berjubah serba kelabu mengawasi perjalanan mereka dari balik semak belukar yang lebat di hutan itu. Namun tanpa disadari oleh orang-orang yang berpakaian dan berjubah serba kelabu tersebut, ada puluhan pasang mata yang juga mengawasi gerak-gerik mereka dari balik semak-semak yang lebih rimbun lagi. Sebentar lagi kita akan memasuki desa Banyurip. Menurut kabar, di sekitar sinilah mereka biasa melancarkan aksinya, ucap Ki Bocor pada Ki Selewah, sang mantri pamajikan dari Banyumas, dan Ki Baugoro, mantri pamajikan dari Bagelen. Apakah mereka akan muncul malam ini, Ki? Atau sebaiknya kita bermalam dulu di desa Banyurip? Tanya Ki Selewah. Ki Bocor terdiam sejenak. Matanya yang tajam menyapu ke seluruh semak-semak di sekitarnya, sampai matanya melihat satu gerakan kecil dari semak-semak yang tidak biasa. Itu merupakan satu isyarat dari pasukannya yang sedang mengawasi para perampok yang sedang mengincar mereka. Tidak usah. Para serigala itu sudah mengambil umpan kita, jawabnya perlahan namun dengan tegas. Ki Selewah dan Ki Baugoro kemudian mengangguk dan memberikan isyarat halus agar para pasukan mereka bersiaga. Tiba-tiba terdengar suara raungan serigala. Kabut tipis yang entah dari mana datangnya kini segera memenuhi tempat itu. Ki Bocor selaku pimpinan rombongan kemudian segera memberi komando. Segera tutup hidung kalian. Siaga. Serigala-serigala itu sudah mengepung kita. Para pasukan pengawal pun kini segera mengikatkan kain di wajahnya untuk menutupi hidung mereka dari kabut tipis yang beracun tersebut. Persiapkan senjata kalian. Mereka kemudian menghunus berbagai senjata pegangan mereka. Ada yang bersiaga dengan tombak, ada yang bersiaga dengan pedang, dan semuanya telah memegang perisai di tangan kiri mereka. Sementara itu, Ki Bocor, Ki Baugoro, dan Ki Selewah yang ilmu kadikjayanya sudah tinggi tidak terpengaruh oleh kabut beracun itu. Mereka kemudian bersiaga dengan keris pusaka masing-masing. Ki Bocor menghunus keris pusakanya yang berlok 5 dan ia kemudian memejamkan matanya dan kemudian mengangkat kerisnya ke atas. Keris pusaka yang bernama keris Kiai Maheso Tengen memancarkan sinar putih yang teramat terang. Kemudian ia pun membabatkan keris itu ke depan dan seketika kabut dingin yang kian menebal tersebut lenyap tersapu oleh kesaktian keris Kiai Maheso milik Ki Bocor. Ayo para serigala yang rakus, keluarlah. Kami sudah siap menyambut kalian dengan meriah, tantang Ki Bocor. Tiba-tiba tanah di sekitar kuda yang dinaiki Ki Bocor bergerak. Melesatlah kemudian tali-tali tambang yang besar yang hendak mengikat Ki Bocor. Ki Bocor kemudian melompat ke atas dan ternyata di atasnya jaring raksasa sudah menunggunya. Jaring itu kemudian melesat turun cepat hendak mengurung Ki Bocor. Ki Bocor kemudian segera mengangkat keris Kiai Maheso Tengen ke atas. Hawa dingin pun kini menghampar. Nampaklah kilatan-kilatan cahaya putih yang berkelebat dan jaring raksasa tersebut kemudian putus menjadi beberapa bagian terbeset keris sakti yang berlok 5 tersebut. Bayangan-bayangan kelabu kini segera berkelebat keluar dari balik rimpunya semak belukar. Para prajurit pengawal pun kini segera menyambut gerombolan perampok yang terkenal berilmu tinggi tersebut. Kali ini keberuntungan kalian sudah habis. Atas titah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kami memang sengaja hendak berburu para serigala yang rakus, teriak Ki Bocor. Kembali Ki Margoloyo dan Kartono yang memimpin kelompok perampok tersebut dibuat terkejut
setelah sebelumnya mereka mendapati bagaimana kesaktian keris Ki Bocor mampu menghilangkan ajian kabut beracun milik mereka dan juga menyobek-nyobek jaring mereka. Keterkejutan mereka bertambah ketika dari balik semak belukar di belakang mereka muncullah puluhan prajurit yang membawa tanda-tanda keprajuritan Pajang. Para prajurit Pajang ini kemudian membentuk lingkaran mengelilingi mereka sehingga mereka terkepung dalam lingkaran pasukan Pajang. Ki Bocor tersenyum culas. "Kalian mau merampok apa dari kami?" Kemudian ia memberi satu isyarat dan para prajurit pun kemudian membuka semua peti yang mereka bawa. Ternyata isinya hanya daun-daun kering. "Kalian mau merampok itu? Silahkan. Bahkan kambing budek pun tidak akan mau memakan daun-daun kering itu." Ki Bocor tertawa. Begitupun Ki Baugoro dan juga Ki Slewa yang ikut tertawa menertawakan jebakan mereka yang berhasil. "Ternyata ini jebakan. Kamu ini bagaimana, Kartono?" bentak Ki Margoloyo yang marah pada Kartono karena memberi laporan yang tidak benar. "Maafkan kami, Kakang. Kami tidak tahu kalau ini jebakan," jawab Kartono memelas. "Baik, cukup untuk adegan lawaknya. Sekarang tangkap hidup atau mati para serigala-serigala ompong itu," perintah Ki Bocor. Maka pertempuran yang tidak seimbang terjadi. Kelompok perampok serigala Klawu yang diserbu oleh sekitar 80 orang tentara Pajang yang terlatih. Ki Margoloyo dan Ki Kartono memimpin kelompoknya bertahan mati-matian. Entah sudah berapa nyawa prajurit Pajang yang tumbang oleh pedang Ki Margoloyo yang terkenal sangat sakti tersebut. Pada satu kesempatan, ia berhasil menerobos kepungan pasukan Pajang dan menghampiri Ki Bocor yang berhasil membunuh 2 orang serigala Klawu dengan keris pusakanya. "Siluman serigala Klawu, sudah lama aku ingin menjajal kehebatanmu," ucap Ki Bocor sambil mengacungkan keris pusakanya pada Ki Margoloyo. "Kau hanya mencari mati karena telah berani menjebak dan menantangku." Ki Margoloyo menutup ucapannya dengan menyabetkan pedang pusakanya. Pedang Ki Margoloyo kini patah menjadi 2 ketika beradu dengan keris Ki Bocor. Pemimpin perampok ini terkejut dan kemudian melompat mundur ke belakang. Ia pun kini segera menghunus keris pusakanya yang bernama keris Kiai Liman Wiso. Ia kemudian kembali menerjang Ki Bocor. Sekejap kemudian terjadilah adu kesaktian di antara 2 pemimpin kelompok tersebut. Dalam beberapa jurus saja mereka sudah terlibat dalam pertarungan yang amat seru dan mendebarkan. Mereka nampak seimbang dalam hal ilmu kesaktian maupun adi Jawa Kawisesan. Beberapa kali terdengar pula suara letusan yang gegap gempita yang terjadi akibat beradunya pukulan-pukulan sakti dari Ki Bocor dan Ki Margoloyo. Namun ternyata keris pusaka dari Ki Bocor memang luar biasa saktinya. Ki Margoloyo yang mengetahui kesaktian lawannya itu tidak berani untuk menangkis serangan keris lawannya. Setiap serangan keris pusaka Ki Bocor telah menimbulkan angin deras yang memerihkan kulit dan mata. Berkali-kali Ki Margoloyo dibuat kelabakan olehnya. Belum lagi pukulan-pukulan sakti yang kerap dilepaskan oleh Ki Bocor. Hingga pada satu kesempatan ia tidak bisa menghindar akibat serangan Ki Bocor yang mendadak dan sangat rapat, sehingga Ki Margoloyo tidak punya pilihan lain selain menangkis serangan keris lawannya itu. Kini Ki Margoloyo kembali dibuat terkejut oleh kesaktian keris Ki Bocor. Keris pusaka di tangan kanan Ki Margoloyo patah menjadi 2. Tangan kanannya menjadi amat sakit dan gemetar, dan tubuhnya serasa bagaikan diseruduk oleh seekor kerbau raksasa. Belum lagi keris Ki Bocor tersebut telah berhasil menggores bahu kirinya. Ki Margoloyo yang sudah merasa jerih, dia merasa
tidak akan menang menghadapi Ki Bocor. Apalagi ketika dilihatnya seluruh anak buahnya sudah tewas. Jerit kematian Kartono pun terdengar ketika ujung keris Ki Slewah telah menembus dadanya. Maka ia pun kemudian melompat mundur, berjumpalitan ke atas cabang sebuah pohon untuk kemudian kabur dan melarikan diri. Tetapi tentu saja Ki Bocor tidak akan membiarkannya kabur begitu saja. Ia pun kemudian melompat ke atas pohon yang sama dan melepaskan pukulan andalannya, yaitu pukulan Aji Gajah Gelar. Satu angin deras yang menyertai sinar kelabu sebesar buah kelapa kini bersarang telak di dada Ki Margoloyo yang kurang waspada karena panik setelah mendapati Kartono dan seluruh anak buahnya telah tewas.